Woi, halo. Gimana men? Woi, Anjir. Lu prepare banget ya sampai background lu itu video klip iya dong. Sevilla. Susah soalnya. Mungkin kita mulainya dari ini dulu kali. Coba mungkin berikan sedikit background tentang diri Anda, dari mana eh ya edukasi dan segala macam lah. Dan posisi di Visinema sebagai apa? Hmm. Ya gue Dio Rudiman dari Bandung. Dari Bandung. Eh, terus posisi di Visinema sebagai creative and directing gitu. Hmm. Mulai dari mana ya? Ya, gue awalnya Kuliah-kuliah di dari mana kuliah? kuliah dulu di ITB, jurusan PSRD, terus S2-nya di London, jurusan Nah, filmmaking. lo kalau di Visinema sendiri apa aja yang dikerjain sejauh ini? Saya kerja ke bos dia. Enggak, jadi kayak kemarin kan baru yang apa namanya professional kerjaan directingnya itu ya memang MV Sevilla ini kan gitu. Hmm. Uh, Kayak gue ngebantu bantuin juga kan yang lain kayak kalau apa proyek film panjang yang mau ada gitu gue masuk jadi Hmm. mungkin kayak actor gitu terus Hmm. karena kan title-nya creative and directing maksudnya kayak semua Hmm. dijabanin gitu kan gitu terus kayak Eh, selama masuk gitu secara misalnya mau butuh storyboarding gitu karena kan gue juga ada hmm. apa skill sebagai storyboarder atau VFX juga gitu karena Hmm. seringkali gue nge-VFX sendiri gitu jadi bisa lah gitu masuk-masukin kayak gitu-gitu. Apalagi ya di CV Cinema selama ini sih masih ngeraba-raba karena baru 2 bulan juga kan ya masih baru dari Ya, ya, Februari ya. gitu. Dan Iya terus dan COVID udah tiba-tiba terlanjur jadi terjadi gitu ya. iya. Jadi ya ini sih belum belum banyak ya tapi kayak ya masih berusaha Nih, berkontribusi lah apapun itu. terus nasib screening lo bagaimana project lo? Oh ya kemarin kan mau ada TA itu gue yang Ah, tadinya mau makan awalnya gitu. Ya udah kemarin sih sempat private screening buat beberapa orang yang ngebacker si maksudnya kayak waktu itu gue emang bikin si screening kecil buat si backer ini karena privilege aja mereka kan udah ngebantuin dari awal gitu ngebantuin hmm. insight-nya ngebantuin apa promo-promonya waktu waktu masih pendanaan jadi gue bikin screen kecil cuman ya tadinya mau di situ akhirnya nggak jadi dan gue emang mau masukin ke festival dulu dan kemarin sih kayak dikasih tahu teman eh, Novi sama Christian yang merupakan produser di Cinema kan ya, kayak ada beberapa festival yang pengen privilege kayak world premiere atau international premiere gitu. Jadi untuk sekarang gue nggak tayangin online dulu sekedar karena itu sih kayak apa Oh, mau ngincer lebih dilihat sama festival itu karena mungkin buat mereka ada embel-embel itunya gitu. Kemarin sudah ada jadi, satu festival wah, yang sorry, sorry. sci-fi tapi Hmm. masih Agustus. Nanti. Jadi kalau orang pengen ngakses kerjaan lo atau portfolio lo tuh belum bisa ya? Oh, kalau portfolio paling showreel gitu sih biasanya ya gue kirim by Hmm. request aja gitu. Kalau Hmm. apa namanya yang online ya memang tersebar-sebar ya, maksudnya tergantung saya kliennya siapa gitu. Masih kayak gitu sih. Kalau untuk short film kan ada tuh di malsbanget.com Effect yang gue bikin tahun 2011 itu film pendek pertama yang Hmm. professionally lah gitu. Eh ya paling ya gitu-gitu sih gitu. Gue sharing-sharing aja by request biasanya. Oh, oke. Oke, now let's get into it. Gimana? Jadi video klip Sepia ini mungkin sebelum masuk tekniknya, apakah Sheila on Seven dan terutama lagu ini holds a special place di lo? Uh, the funny thing is gue kayak apa gue Leon Seven kayak denger gitu ya tapi Sevilla tuh bukan suatu yang kayaknya gue kemudahan Oke. kali ya kayaknya lebih Anjing. uh, Iya bener sih, gue bener, bener. kayak Lu generasi generasi gua yang memang. dia tuh kayak lebih tahu gitu pas gue denger tuh gue kayak hah yang mana sih gitu loh terus pas gue denger lagunya agak gue dengernya yang gamal duluan lagi gitu kan karena emang kayak waktu itu Oh, pas oke. udah start jobnya gitu jadi kayak oh kayak gini lagunya terus baru gue cek lagi oh yang save-nya tuh kayak gini gitu loh kayak malah gue nggak tahu sebelumnya. Yes, Aduh. Bagus-bagus paling nggak lu iya jujur ya, nggak berusaha yang
nggak berusaha kayak tipikal yang kayak Sepia tuh ini banget dulu gue pernah ngalamin lah ternyata bukan. Terus gimana ceritanya bisa sampai dari konsep eh, dan ke eksekusi seperti ini gitu. Hmm, kalau konsep ya itu kan waktu itu juga lagi apa kayak by the way masuk nggak sih Dri? Sorry gue takut Masuk, ini masuk, masuk, apa kayak masuk. nah ini paling gue kan gue sharing-sharing kemarin kan gue juga sempat ini apa nge-share di IG yang kayak reference gue tuh pas bikin ini pengen bikin kayak ala-ala Blade Runner gitu gitu. Eh, Ah, Kalau alasannya sih kalau misalnya ngomongin konsep kan ini nih apa kayak di film Sevia sendiri kan di film Sevia sendiri tuh kayak mengenang orang yang udah melankolia yang maksudnya melankolia. melankolia sorry di film melankolia kan mengenang gitu ya kebalik ya. Hmm. Nah terus kayak di situ gue berangkat dari konsep itu bikin properti-properti ininya apa Sevilla-nya tuh jadi semacam alat untuk Hmm. mengenang ini mengenang masa lalu gitu loh. Nah terus kalau referensinya Hmm. kenapa kayak Blade Runner gitu agak simpel sih kayak judulnya Sevilla gitu ya terus gue ngerasa tadinya gue mau bikinnya malah kayak Sevilla-Sevillaan banget warnanya gitu kalau dari segi warna. Terus Hmm. pas gue lihat-lihat ini dan gue inget dulu gue tuh sempet ke ini apa ke pameran Olafur Ariasson tuh yang the apa tuh Blind Passenger warnanya juga kayak gitu-gitu dan itu emang referensinya buat si Blade Runner itu gitu. Jadi akhirnya gue mau coba aplikasikan lah Hmm. gitu ke biar biar apa eye catching lah gitu. Uh, Hmm. sih sebenarnya jadi kan sih sempat dan ada temen gue juga yang sempat bikin video klip yang apa foggy gitu ini belakang kelihatan jadi gue Hmm. juga apa kayak minta minta saran aja gitu temen gue ada yang video artis dan kalau ngomongin dan kemarin klip ini judulnya Moving mereka tuh bikin proyeksi dari ini dari uh, apa kayak light terus dikasih fog juga gitu pokoknya gue nge-push aja visualnya gimana sih Hmm. yang bisa karena YouTube kan lo mainin visual banget kan gitu jadi ini supaya Hmm. ada something memorable something yang eye catching gitu yang bisa diingat orang secara ini gitu dan kan pengen explore aja sih explore explore teknis gitu kemarin juga gue pengen ngajakin sepupu gue Ariel buat kayak ini dia dancer gitu terus ya gue pengen masukin apa si tariannya itu secara visual buat buat jadi proyeksinya gitu jadi kemarin gue pas sebelum bikin video klip tuh ke Bandung terus gue ngajakin dia apa syuting green screen gitu uh, Hmm. terus gue ambil aja gerakan-gerakannya dia cuman gue kasih lagunya sih kayak Hmm. lagunya gue play terus dia bilang dia juga improv aja gitu gerakannya dari situ gitu dari situ baru deh apa kayak gue jadiin semacam kayak visual kayak gini Ya. terus waktu di set di iniin dimainin visualnya tuh jadi kelihatan Di, kayak gitu kan dan efeknya in camera juga ya. gitu jadi lebih apa lebih real kali atau juga sih Gue tuh ngeliat tarian itu, it reminds me pertama kali iPod gitu keluar. iPod Lu inget gak sih? Lu pasti nggak inget ya. Ya klasik gitu. Dulu dia talinya putih, itu ya putih terus gambar orangnya siluet hitam, orangnya joget-joget. oh Tapi nggak dieksekusi dalam bentuk asap gitu. So ya maksudnya gue ngeliatnya it's nice to see yang joget-joget gitu ada lagi gitu dalam bentuk siluet. oh iya 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 emang gue Eh, kalau dancer dancer gitu sering sih kalau di video klip lama hmm. ya gitu ya yang sekarang lebih jatuhnya lebih art uh, lebih main dari set gitu cuman Hmm. ya Hmm. itu gue mikir karena ini pro bentuknya proyeksi bisa sekalian dibikin jadi banyak gitu Ya, cuman ya, kan ya, balik ya, lagi kalau ya.
waktunya nggak banyak, jadi ya udah yang bisa aja di gitu. lu tuh lu nggak ada yang ditutup-tutupin banget ya, iya PR-nya banyak gitu tapi kan waktu nggak banyak jadi ya udah gimana. Sip sip Gimana sip 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 ya, sip. kayak realistis aja. Oke 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 oke, Emang emang gitu. boleh lu punya rencana tapi akhirnya ini produksi yang menentukan ya. Nah, Iya, ya kalau kan misalnya gue kalau keluar dikit gitu, apa sorry sorry, apa tadi, kenapa harus tadi kayaknya delay deh. Enggak, lu lagi ngomong oh apa? nggak Gue bilang ya lu boleh punya rencana tapi kayaknya produksi yang menentukan ya gitu. Terus lu ngomong apa iya gitu? Eh, baik gue jadi penasaran fundamentally gitu ya yang berbeda mendirect yang sifatnya storytelling dengan video klip apa sih? eh, kalau dari ya tentunya video klip tuh bisa naratif bisa enggak gitu. Kalau kalau video Oke, ya apa betul. kalau video klip kan lo bisa lebih bebas main di visualnya gitu ya. Jadi kayak mau whatever it Hmm. is the story gitu. Sebenarnya malah bisa lebih abstrak lagi. Lo pernah lihat yang video klipnya itu siapa? Yang ada Christopher Walken joget-joget tau nggak? Ya tahu gue, Fatboy Slim. Uh, Iya ya, Ya. Fatboy Slim. Iya. Yeah. Nah, itu kan random banget gitu. Sebenarnya bisa bisa seabsurd itu kan Eh, gitu. Kalau kalau mau konsep banget eh. ada misam. Tapi ada yang perlu diingat nggak, maksudnya apakah kalau kalau di storytelling kan ada sequencing, maksudnya terus kayak setiap sequence masuk tuh ini ada hook tertentu yang membuat penonton tuh stay, maksudnya em, ada nggak sih elemen-elemen hiburan gitu dari musik video yang nah ini kayaknya harus ada deh biar orang tuh stay gitu. Oh iya iya, Lu mikirin tentunya gitu-gitu kayak gak sih? Nah. banyak kok yang video klip yang bentuknya lebih kayak short film gitu sebenarnya. Oh, Kayak oke, oke. memang ada naratif itu ini memang tergantung kebetulan si director dan musisinya juga sih ya. Mungkin musisinya memang pengen bikinnya juga lebih kayak storytelling gitu. Uh, tapi kan kayak ada juga yang tipe-tipe kayak Oke Go gitu yang emang gimmick aja mainnya gitu di wah ini seru nih gitu ada apa Hmm, visual-visual apa tuh kalau apa chain reaction gitu main-main dari hmm, ini main dari visualnya gitu yang kalau kata gue justru kan di film itu hal-hal kayak gini tuh jadi kayak not exactly extra stuff tapi kayak kalau lo nggak sesuai dengan makna storytellingnya mendingan nggak usah gitu kayak malah jadi bikin penonton ya distracted ya ya gitu ya ya. Jadi kalau mendingan tadi jauh tapi di sekalian gitu ya. gitu tapi kalau di video klip kayak suka-suka lo gitu memang even mau short film juga formatnya ada naratifnya mau tiba-tiba ada pesawat lewat lah ya apa bener-bener apa kayak yang penting selama itu kayak aesthetically looks good gitu kalau di video klip sih ya kalau kalau gue sih ngelihatnya Hmm. masih bebas gitu kalau itu karena I don't know kalau menurut gue video klip itu semakin semakin aneh semakin bagus sih gitu semakin orang tuh pengen lihat dan di pikirannya juga Ya, lebih dari apa kalau ya nggak. Gue nggak kayak dari ngomong. Gue keabsurdan cuma, ya benar maksudnya aesthetics tuh oh, adalah kata kunci yang penting gitu gitu. iya 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 kalau kalau video kalau main di musik video gitu kalau Hmm, film apa nah in a sense lebih terkukuk unless it's art house gitu ya lebih banyak hmm. ininya kan rules of the world-nya kan. Terus apa yang lo bisa ceritain? Maksudnya was the directing easy? Maksudnya managing talent, kru, berpacu dengan waktu, lalala gitu. Hmm. Sampai jadi finish product gitu. Kayak both hard and easy maksudnya karena ini proyek pertama Emma dan kemarin kan belum terlalu kenal banget sama semua krunya gitu sama even sama Gamal gue baru ketemu sekali sebelum itu gitu ya kemarin sih untuk yang Hmm, gerakannya Gamal yang di bagian terakhir video klipnya itu juga baru dibuat on the day gitu sama si apa Dwi hmm, Febrianto yang koreografinya jadi hmm, literally baru hari itu pas kita lakuin hmm, uh, kita nge, ini dulu apa workshopin dulu hmm. gitu
I mean it's easy in a sense, semua orang sih apa easy to work with ya, maksudnya enak gitu ya. Saatnya buat gue lebih kayak belum tahu ininya workflow dari orang-orangnya gitu. Kayak gue kalau mau ngomong mau lightingnya begini spesifik gitu, gue ngomongnya ke DOP-nya apa langsung ke covernya nih gitu. Tentunya kemarin ada Mizam ya, gitu, jadi kayak Mizam kan baru sering produksi bareng, jadi itu membantu banget sih gitu. Terima kasih Mizam. Tapi kayak eventually sih I hope nanti makin banyak produksi, kalau udah bisa produksi lagi lebih flow-nya lebih enak lagi justru gitu. Kalau dari timing memang gue orangnya lebih perhitungan gitu, emang nggak semua orang bisa jadi Kubrick yang take-nya mau 50 kali gitu kan. So kayak kalau misalnya gue paling nggak di shot-shot yang emang visually harus bagus lebih di push gitu, tapi kalau misalnya ada beberapa yang lain yang nggak bisa, ya udah 2 take atau 3 take, yang penting udah ada yang bisa kepakai ya gitu. Gitu sih. Kalau dengan video klip Sepia, apakah urutan edit itu udah ada di kepala lo? Apa lo go through the rushes baru oke, ini pindah-pindahin sini, ini di sini gitu? Apa gimana? Lo gimana ngurunutin sequence video klipnya? Yang dibuat proyek video klip ini karena gue dikasih taunya bukan dikasih tahu sih, emang gue udah tahu waktunya juga terbatas gitu, dan I feel like it'll be much more effective kalau gue udah punya storyboard yang bisa gue liatin ke semuanya gitu, kayak seperti gitu kan. So emang di sini urutan editingnya udah ada di kepala gue juga, jadi karena apa ya, emang sequence yang gue mauin emang banyak, sementara maybe the time will not be enough gitu. Unless kan kalau misalnya kayak gue lihat tapi punya 2 hari buat bikin satu video klip ini, ya bisa lebih banyak explore gitu loh. Ada juga yang ya, ini kan yang shot di tangga nih, yang si Gamal apa dia kayak melayang gitu, itu pun kayak kepikirannya baru di saat itu, tadinya cuman dia apa jalan masuk gitu, terus kita kepikiran shot aja ini keren nih gitu, terus ya lumayan sih keren kayak jadinya gitu. Sebenarnya kalau video klip paling, kalau gue dulu sempat bantuin temen direct juga, serunya ada beberapa hal yang baru kepikiran ketika di set gitu, kalau emang nggak direncanain banget. Tapi kalau udah ada previsualisasi membantu banget sih buat timing juga gitu. Kayak kemarin kan ngelihat storyboardnya gini, planning lah ya, apalagi dengan waktu yang terbatas gitu. Oke, ini pertanyaan pertama adalah inspirasi movie video ini dari mana? Dari @cut73. Sorry. Bisa diulang nggak? Pertanyaannya, inspirasinya datang dari mana? Inspirasi movie klip ini datang dari mana? Ya. Oh, yang ya tadi yang apa? Sevilla dijadiin apa? Jadi visualnya pengennya dengan warna Sevian dan konsep apa? Reminiscing the Past itu. Jadi kayak maksudnya emang dari filmnya sih, dari film Melancholia sih, kayak waktu itu kan dikasih nonton gitu ya, nonton duluan, dan overall yang gue tangkap dari konsepnya ini mengenai orang yang sulit melupakan orang yang ada di masa lalu, which is kalau di filmnya kan ya memang ini gitu, emang makanya ya banyak props juga yang ngelink ke situ ya gitu, maksudnya everything remind you of the past gitu ya. Iya, karena emang apa props-propsnya banyak yang unik, kayak Viewmaster gitu, kayak ya apa bajunya Sevilla gitu-gitu. Oh, yang kedua, konsep besar di balik movie klip ini, Sepia ini adalah dari Caca, apa sih ini kok mata gua? Cacang Garen. Tapi ini kan sama dong jawabannya. Ya udah, konsep besarnya adalah ya tadi ya. Konsep besar di balik Sepia ini adalah apa? Itu sama nggak sih? Sama pertanyaan yang tadi? Apa ya? Maksudnya bedanya konsep awal sama konsep besar apa?
Maksudnya mungkin gini, kayak kenapa lo memutuskan menggunakan dia nari-nari dengan terus simple set. Itu ya. Oh, eh di proyeksinya sendiri dari apa kayak yang kayak gini-gini nih itu kayak menggambarkan ininya aja sih visualisasi dari apa ya hmm. namanya state of mind-nya si Gamal sebagai di sini kan dia ngewakilin sosok Abby gitu ya apa Abi di filmnya kan. Ah, Jadi yeah. tarian ternyata tadinya lebih jelas lagi di mana emang menceritakan bagian dari filmnya gitu. Kayak gue workshopnya gue di saat waktu sama penarinya pun tadinya lebih kayak teatrikal gitu. Uh, Uh, kita ngambil konsepnya tuh tadinya uh, apa sih? Ada story-nya gitu. Jadi kayak hmm. maksudnya ini pada saat Abby baru apa lagi ketemu Sevia di mana gitu di Hmm. kamarnya gitu. Jadi gue nyeritain sedikit spoiler bagian filmnya ke penari-penarinya gitu. Terus di situ diceritain gitu dan kayak gitu sih ngelingnya gitu kalau dari apa visual. Tapi mungkin kalau di hasil akhirnya nggak terlalu kelihatan mungkin karena timingnya tuh agak susah juga nyesuaiinnya waktu karena kita proyeksinya pengen real di kamera terus Ya, ya, ya. timing nyesuaiinnya agak sulit sih waktu itu karena asapnya juga tuh asapnya kan nggak mau stay kan jadi kalau kita pas asapnya nggak lagi lewat Ya. hilang lagi gitu si Oh visualnya. ya, ya, itu gue inget itu salah satu yang lumayan ribet gitu untuk dapetin aset biar siluetnya kelihatan gitu kan. Mm -mm, mm. Itu apa ya ini aja sih apa tapi Indian sih gue cuman pengen dapet uh, apa si visual ininya yang penting masuk kamera lah gitu si lightingnya gitu karena itu pun yang bikin unik juga gitu dari looksnya Imho. Uh, Mungkin lu bisa elaborate nggak what were the mistakes gitu yang akhirnya lu sadari dan lu improve. Oh dulu gua nggak ngerti ini, sekarang gua ngerti ini atau apa? Hmm, salah satunya sih itu sih dulu gue sempet ada video klip yang lebih storytelling gitu tapi ya itu kayak terlalu banyak yang mau di kayak terlalu Hmm. runut gitu cerita dari si video klipnya yang membuat itu tuh it doesn't seem like a video clip ya kayak film pendek ada lagunya aja yang wasn't Hmm. really in Hmm. my opinion flow-nya tuh nggak enak nggak membantu lagunya jadi lebih Oh, oke. strong gitu dan even the story was strong gitu so kenapa juga di sini gue pengen nge-push lagi visualnya ya karena gue tadi yang gue pun kayak seiring waktu mulai sadar ya kalau main di video klip sih main ini aja main apa banyak di visual aja gitu. Ya, yeah. Karena mungkin primary functionnya itu untuk mengenhance lagunya ya, maksudnya bukan kayak yang lo bilang tadi gitu, Mm-mm. bahwa video klipnya jadi di atas lagunya nggak mungkin kan gitu. Musik video ini pakai special effect atau enggak, di bagian mana aja, dan apa maknanya tersendiri dari mata gue, Wita Fatrahma. Ah iya kali, ayo ya. Terus, Ada yang in camera dan gue sih pengen emang paling banyak pengennya in camera karena itu memudahkan juga di post kan tapi ya ada ya yang ya. bagian bagian apa tariannya itu tadinya juga gue pengennya ini full in camera nih gitu uh, yang Hmm. bagian cuman nih memang apa ujung-ujungnya tetap harus dikasih ini sih dikasih enhancement special effects sih tapi enaknya Hmm. adalah karena ini udah dibikin duluan gitu ya si visual nya it's basically just masukin timingnya aja gitu biar biar Hmm. sama dengan proyeksinya gitu cahaya proyeksinya jadi Hmm. blending gitu kayak campuran dari real sama dari in camera effect sama dari special effect gitu dan Dia kalau maknanya ya kalau bagian terakhir ini kan dua nih gitu uh, hmm. di konsep originalnya yang idealnya Ya. sih di konsep proyeksi gerakannya sama persis dengan si Gamal gitu dan kita Oh. ngeliatin si proyeksinya lagi kayak goes away gitu nah itu tuh sebenarnya kayak sedikit apa um, sisipan cerita dari film Melancholia gitu kayak Abby Hmm. ditinggalkan oleh ini Hmm. Hmm. ini Hmm.
ada sih kayak gitu ya, cuman mungkin nggak se-blatant itu gitu. Tapi I thought the visual look good already, jadi oke. Ya. Dan dia juga kalau bergerak tuh dramatis sekali ya Gamal ya, maksudnya Iya. hentakannya dan apa tuh bener-bener membantu banget buat dance-nya tuh jadi lebih keren lagi. Heeh. Tepat. Oke, ini berapa lama proses pengerjaannya dan apa aja yang paling sulit dari Ed Cantik Asmara? Terus Sorry, yang pertama apa? Yang selain yang paling sulit? berapa lama ngerjainnya dan apa yang paling sulit? Persiapannya sih kayak 2,5 minggu kalau nggak salah deh. Hmm, Apa untuk ya kalau syutingnya kan sehari tuh, dan kita hmm. habis syuting yang melankolia video klip itu yang kita terus Ah, habis itu kan 5 jam ya, 5 jam banget kalau nggak salah persis gitu. ya. Kayaknya untuk syutingnya semua gitu. Terus post pro-nya kan sebulan, sebulan sambil revisi-revisi gitu kan, Hmm, dari notes-notesnya lo juga pada saat hmm, itu. Terus apalagi ya? Tadi yang paling sulit ya. Yang paling hmm, sulit ya sebenarnya nggak ada yang paling gitu ya. Tapi hmm, karena semuanya equally equally teks ini apa, energi dan karena satu kan itu waktu konsep ini aja kan, itu cukup sempit gitu dan gue langsung nyari orang-orangnya gitu-gitu langsung ke sana sini terus syutingnya hmm, juga 5 jam banget jadi gue harus benar-benar mikirin gimana shotnya ini semua masuk di waktu yang itu gitu. hmm. uh, jadi ya paling sulit mah yang asap sih. Karena mungkin ruangannya kan gede, gede banget tuh jadi asapnya nggak bisa stay still lama gitu, so to really Hmm. get perfect moment gimana apa asapnya pas, lightingnya pas gitu, timingnya itu sulit dan kalau itu saya akhirnya dikompromiin aja gitu, kayak ya udah yang penting kelihatan deh, Hmm. terus ditambahin dikit gitu di enhance lagi aja gitu. Eh, lu kalau misalnya can pick any artist or any song yang lu bisa kerjain video klipnya, movie klipnya lu pilih siapa? Hmm, video klipnya siapa ya? Band luar atau band lokal? Bebas, 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 bebas. Gue lagi seneng banget dengerin ini sih apa The Midnight sih, itu kayak apa yang synthwave gitu dan dari kemarin tuh gue Hmm. emang pengen bikin something yang agak apa, estetiknya lebih neon dan apa 80s gitu yang sebenarnya agak I don't know why tapi kayak sekarang lagi karena Stranger Things kali ya, Stranger Things kayak banyak Ya, banget ya, ya, yang ya, ya. estetik kayak gitu. And gue termasuk salah satunya yang kayak gila gue pengen banget nih bikin kayak video-video yang agak-agak Blade Runner tapi Blade Runner-nya tuh yang neon-neon di kota gitu. Yeah. Gua pas Ya, lu nyebut Blade Runner, oh iya bener nih warnanya dan tone-nya tuh emang gitu ya gitu. Gua nggak ngeh. Oke, I guess that's our time. Thank you banget obrol-obrolannya. Gue ya tuh thank paling you, nggak thank tahan loh you. kalau ngomong-ngomongin kayak jargon polisi. Thank you banget obrolannya. Semoga Anda sehat. Jangan Eh, om ya. ya udah. Kamu di rumah aja biar kami yang menghibur Anda. Ini I mean congratulations atas ini udah diluncurin dong kan movie clip meskipun movie Iya, diundur. ngeluncurin itu juga yang melankolia Sita kan ya, cuman gara-gara ditunda jadi ini deh masih nanti. Padahal gue penasaran juga tuh. Oh iya bener sih. Oh ini nanti ya. Bener. Iya, gue jadi nggak tahu kerja sendiri. Oke. Alright. Thank you. Oke, thank Uh, you yang mau Makasih tanya-tanya. yang udah tune in. Stay at home, stay safe. Dah. Stay healthy. Dadah.